Mas kan terakhir Virgo datang sebagai saksi ya. Mungkin nggak Mas, Virgo menjadi orang terakhir dan mungkin nggak akan lama lagi mungkin SP2HP keluar atau gimana? Prediksi Mas mungkin? Ya, itu adalah langkah-langkah yang baik buat Barreskrim ya untuk bisa menentukan siapa yang jadi tersangkanya kalau memang ya ada keterkaitan. Tapi kalau tidak, maka jangan dijadikan terkaitan. Dan kalau keterkaitan itu terus dihilangkan, itu juga jadi pertanyaan. Karena rangkaian cerita berdasarkan bukti-bukti petunjuk itu semua sudah akurat dan semua sudah dijalankan. Tinggal polisi membuka aja di handphonenya masing-masing, udah selesai. Gampang aja sebenarnya. Pihak kepolisian tentunya dalam hal ini Barreskrim, Mabes Polri, apalagi cyber, membuka handphone masing-masing semua yang berkaitan itu dengan mudahnya. Ya, kalau memang itu sulit, ya kita pakai pihak ketiga, biar bisa dibuka handphonenya, rekeningnya, cat-catannya, semuanya. Kalau salah satu dari orang yang terduga ya menghilangkan alat buktinya berupa handphone, cat-catannya dihapus, WA-nya dihapus, dipindahin ke tempat lain, itu tandanya patut diduga kan. Jadi kita tuh sebenarnya apapun yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian tuh bisa melampaui apa yang dipikirkan oleh masing-masing yang terduga. Jadi saya rasa itu kita nggak perlu untuk bisa menjelaskan secara detail. Semoga semua bisa berjalan dengan apa yang seharusnya kan. Mas, kalau masih soal Virgon Mas, banyak yang ingin beranggapan Virgon adalah saksi kunci, saksi mahkota. Mungkin setuju gak sih Mas, ini akan Virgon ini sangat dibutuhkan dalam kasus illegal access ini Mas? Ya kalau memang itu dibutuhkan ya tentunya dia harus buka semua peristiwanya. Ya kalau memang dia tahu semuanya, ceritakan semuanya, tapi semua yang benar. Apapun itu ceritanya. Jadi kita kan tahu, oh ceritanya seperti ini. Jadi disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi semua yang dibicarakan bahwa adanya saksi mahkota itu misalnya V jadi saksi mahkota. Ya kalau itu benar, sesuaikan dengan rujukan-rujukan yang lain. Itu kan ada saksi kunci kemarin, Viola, ada saksi Yuni. Nyambung nggak itu? Kalau nggak nyambung, maka jadi pertanyaan besar. Ada apa? Gitu. Ada apa nih di balik ini gitu kan? Nah, itu yang harus dibuka. Mas, terkait isu-isu liar perihal video yang kan kabarnya mungkin entah ada yang tahu banyak orang segala macam, diketahui banyak orang, ini gimana sih Mas artinya kebenarannya sendiri isu-isu liar Ya, tersebut? jadi gini, informasi yang didapat ya ini bahwa video itu udah tersebar kemana-mana sampai beberapa orang yang sudah menerima itu video tersebut. Pertanyaannya saya adalah kalau nanti suatu saat ini menjadi bom waktu, video ini jadi bom waktu, yang disalahkan siapa? Karena ini sudah masuk ranah hukum, pihak Barreskrim harus cari itu siapa yang terima terakhir, siapa yang mendistribusikan, karena ini bagian dari proses illegal access. Ya, kalau dipotong, nanti jadi PR lagi. Ya kan? Jadi PR lagi kalau dipotong, itu siapa? Itu sudah kesebar kemana-mana, K, A, B, C, D, E, F, G, sampai berapa puluh orang. Terus nanti terjadinya bom waktu, terjadinya video mesum, Inara Rusli misalnya. Nah, yang mau disalahin siapa? Ini PR, makanya harus diselesaikan dengan tuntas. Siapa penyebar? Siapa distribusikan ke siapa? Nah, itu harus dibuka. Kenapa? Biar jelas. Jangan disimpan aja di sini. Kan kalau disimpan jadi bom waktu. Nanti kalau orang-orang itu bilang, Pak hapus ya, hapus. Oke, satu orang hapus, yang lainnya pasti masih dihapus. Di tracking, nggak tahu dari A, D, B, balik lagi ke laptop. Berarti memang dari pihak Insanul Inara sendiri sudah mencium adanya isu-isu liar tersebut terkait video ya Bang? Iya, sudah mencium, sudah melihat siapa-siapa aja yang menyebarkan. Nah tentunya kita mau semua itu baik, jelas ya kan. Kalau memang ada keterlibatan, tolong dibuka. Ini kan dunianya bukan dunia fiktif, dunianya kan dunia hukum.
Kalau hukum itu kan berkesesuaian terhadap peristiwa. Kalau peristiwanya sudah tidak sesuai, maka hasilnya tidak sesuai. Tentunya kita menduga-duga nih ada apa dengan peristiwa yang tidak sesuai ini kan. Maksud Bang, dari apa sendiri ada ultimatum keras nggak sih terkait case ini sendiri, yang artinya mungkin dari Inara sendiri atau Insanum menunggu? Sebenarnya case ini adalah case yang sangat simpel ya. Mungkin pihak Barreskrim Cyber juga ini paling ke bawah lah untuk hal-hal seperti ini. Sebenarnya gampang aja, semua periksa aja handphonenya, buka handphonenya semua, celebrate semuanya isinya, buka semua, udah di situ udah tinggal nonton aja, udah cek semuanya. Jadi tinggal mau keberaniannya bagaimana pihak Barreskrim dalam ini. Prosesnya udah proses sidik loh, udah proses sidik, udah penyidikan. Tentunya bisa ngapain aja boleh, upaya paksa boleh, sita boleh, geledah boleh, ya, mau ngecek apapun boleh dalam proses pro justisia. Jadi mempunyai kewenangan tanpa batas sangat bisa sekali. Oleh karena itu lakukan, buka semuanya, habis itu dirilis dong. Gimana sih ceritanya, ya kan? Betul nggak? Kan kita udah kasih petunjuk nih, ada rekaman. Kita udah kasih petunjuk loh, rekaman dari awal kita kasih rekaman loh. Ada permufakatan, ada ini sebagai apa, nih bagaimana, nih begini. Ada rekamannya, terus suaranya si A, si B, si C. Kita udah saksi juga ke penyidik. Dia penyidik mau buka nggak ini? Berarti Nah, tapi sampai detik ini penyidik belum menentukan tersangka. Pertanyaannya adalah kita masih menghargai proses penyidikan, masih menghargai bahwa oh ternyata peristiwa hukumnya seperti apa sih nantinya kan gitu, masih menghargai. Kita kan posisi kan di posisi saksi daripada pelapor, saksi dari Inara, saksi yang kuat karena di situ ada Insanul Fahmi. Jadi karena ada Insanul Fahmi, maka kita berkaitan terhadap peristiwa kasus ini. Makanya kita koordinasilah dengan lawyernya Inara Rusli. Kenapa? Nah, kita masih menghargai proses penyidikan. Kalau nanti proses penyidikannya ada yang ketidaksesuaian, kita akan kasih tahu. Masalahnya semua bukti-buktinya, tinggal dibuka aja. Sudah mengerucut sekali lagi nih Pak. Apakah sudah ada yang menghubungi pihak Abang atau Inak untuk bertabayun RJ atau apapun lah namanya? Kita nggak ada, belum ada sampai ke arah situ. Karena memang kepastian hukum dulu. Karena kepastian hukum ini kita lagi mencari. Karena kan kita tahu bagaimana sih sebenarnya peristiwa sebenarnya. Kita sudah tahu, tinggal polisi aja yang bisa mengembangkan nggak kasus ini. Jadi kalau memang itu sesuai, ya sudah kita akan terima. Tapi kalau tidak sesuai, tentunya kita akan upaya. Kita pasti upaya karena apa? Hal-hal yang nggak sesuai di dalam proses tentunya apa aja boleh dong. Kalau gelap ya kita cari yang lebih terang. berarti Bang, untuk alat bukti sendiri yang disita hanya dari A aja. Alat bukti. Kalau proses penyidikannya, ya ada beberapa yang sudah disita, kayak Yuni, Viola itu disita. Ya saya nggak tahu kenapa harus ada beberapa orang yang juga nggak disita. Itu juga saya nggak tahu. Kalau dia merasa tidak mau disita, tandanya harus ada upaya paksa. Kenapa? Barreskrim sangat gampang banget nyita, ya kan? Begitu nggak mau sita, ya upaya paksa. Kan gitu. Sebenarnya gampang sekali. Tapi kita kan nggak mau melampaui batas. Kewenangan penting punya syarat objektif, subjektif, ya, punya syarat material dan syarat formil. Apalagi undang-undang baru nih kan. Jadi nanti kita harus jelas bagaimana nanti pihak Barreskrim Cyber menentukan siapa itu tersangkanya. Kita tunggu aja ya kan. Semoga dia tidak ragu-ragu. Semoga disesuaikan dengan apa adanya. Berarti, Kita tunggu aja ya. berarti akan ada TSK baru lah kalau dilihat-lihat nanti. Ya kalau itu memang benar sesuai faktanya, ya pasti TSK-nya ada, tidak cuma satu. Karena nih nggak mungkin illegal akses ini. Coba kita pakai logika pakai nalar kita sendiri ya. Mungkin nggak itu sendiri ngerjainnya? Itu nalar aja udah. Jadi itu PR-nya.
dia ngerjain sendiri, dia jadi tersangka sendiri juga. Mungkin nggak itu terjadi? Coba.